Pripun, dumugi wananipun midhangetaken pawarta Semarang ingkang mangeti dinten ambal warsa ingkang kaping 7 doso kalih Jawa Tengah. Sareng kula Afrin Meriana. Beragam berita menarik akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kali ini. Bocah berusia 6 tahun nyaris tewas terlindas minibus saat bermain di halaman masjid di Kota Pekalongan. Bidang tanah warga desa Wadas akan diukur. Apakah warga Wadas sudah benar-benar melunak? Menggandeng anak muda desa untuk mengembangkan biji kopi Bukit Menoreh. Inilah Ismoyo, sosok inspiratif dari Kabupaten Magelang. Sebelum kita memasuki edisi spesial ulang tahun Jawa Tengah, kita perbarui terlebih dahulu informasi aktual seputar Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah Mika Safira berusia 6 tahun terlindas sebuah minibus saat bermain bersama temannya di halaman Masjid Baitul Muminin di wilayah Kuripan Lor, Kota Pekalongan, Sabtu sore. Dari video amatir terlihat minibus memasuki pelataran masjid dan langsung menghantam korban yang sedang duduk. Korban tidak sempat menghindar sehingga tubuhnya masuk ke dalam kolong kendaraan. Diduga tabrakan terjadi karena sopir tidak melihat korban sedang duduk. Hingga hari Minggu, korban masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bendan, Kota Pekalongan karena menderita patah kaki bagian kanan dan luka serius pada bagian kepala dan pundak. Aparat Polsek Pekalongan Selatan telah mengamankan sopir minibus bernama Fajar untuk mencegah aksi massa. Paguyuban keluarga besar Brimob PKBB menggelar Bambang Suprapto Cycling Tour Semarang Purwokerto. Acara diikuti 250 pesepeda baik pria maupun perempuan dari berbagai daerah. Mereka menempuh perjalanan sepanjang 250 km selama 2 hari dari hari Sabtu hingga hari Minggu. Acara dibuka di Makosat Brimob Polda Jawa Tengah dan berakhir di Menara Pandang Teratai, Purwokerto. Acara sebagai napak tilas perjuangan tokoh Brimob KP2 Bambang Suprapto. Kita ingin menguri-uri sejarah perjuangan mobil brigade yang pada saat itu namanya Polisi Istimewa, yaitu perjuangan Bapak Bambang Suprapto pada waktu itu selaku Komandan Kompi Polisi Istimewa. Kita menguri-uri sejarah, napak tilas sejarah dari perjalanan perjuangan dari mulai Semarang sampai dengan Purwokerto. Kemudian yang kedua tidak kalah pentingnya kita ingin mempromosikan potensi daerah Jawa Tengah khususnya di bidang wisata dan juga industri. Warga desa Kemetul di Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang menggelar tradisi jolenan Minggu pagi. Warga mengarak berbagai hasil bumi yang telah dihiasi sedemikian rupa, kemudian mengelilingi desa. Tradisi joleh ini digelar sekali setahun pasca panen sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan atas hasil panen berlimpah. Kata jolenan berasal dari kata jolen yang artinya ajak lalen atau jangan lupa akan Tuhan. Tradisi dimeriahkan berbagai kesenian budaya daerah. Tim Liputan melaporkan. Fondasi Kemajuan Negara berpijak pada kualitas generasi penerus. Fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar menjadi elemen yang penting. Lantas, apakah cetak biru pendidikan di Jawa Tengah sudah memadai? Kondisi sekolah di sejumlah wilayah di Jawa Tengah cukup memprihatinkan. Murid SD di Kabupaten Klaten harus belajar dengan plafon yang disanggah bambu. Begitu juga di Kabupaten Grobogan. Siswa terpaksa jalani ujian di luar karena gedung sekolahnya rusak. Selain kondisi bangunan, akses ke sekolah juga sulit. Di Kabupaten Banjarnegara, siswa harus menyeberangi sungai karena tak ada jembatan penyeberangan.
Ada juga yang harus naik truk karena posisi sekolah di daerah pegunungan. Dalam tahun ajaran baru ini, beberapa sekolah kekurangan siswa. Di Kota Solo, ada 22 sekolah dasar hanya menerima kurang dari 10 murid. Sekolah-sekolah yang belum terpenuhi itu biasanya sekolah-sekolah yang ada di pinggiran. Di mana kalau di pinggiran itu akses untuk ke sekolah tersebut tidak semuanya terjangkau untuk transportasi umum. Dan tidak semuanya anak-anak itu memiliki kendaraan bermotor. Dari catatan Badan Pusat Statistik 2021, jumlah ketersediaan murid di kelas mengalami penurunan baik di tingkat SD, SMP, hingga SMA. Angka ideal rasio murid dan kelas di kisaran 20 hingga 30 murid per kelas. BPS juga menemukan jumlah pengajar guru tingkat SD mengalami penurunan dibandingkan SMP dan SMA. Salah satu penyebabnya karena jumlah guru tak sebanding dengan jumlah sekolah yang ada. Pengelolaan pendidikan memang dibagi. Tingkat SD dan SMP berada di tangan pemerintah kabupaten kota. Sementara untuk menengah atas, kejuruan dan luar biasa jadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Namun menciptakan iklim pendidikan yang baik merupakan tanggung jawab bersama. Saat ini rata-rata lama sekolah di Jawa Tengah baru 7 tahun atau SMP kelas 1. Lalu setelah itu putus sekolah karena berbagai faktor. Sementara harapan lama sekolah seharusnya 12 tahun atau sampai lulus SMA. Tim Liputan melaporkan. Wadas menjadi salah satu isu sosial di Jawa Tengah paling mengemuka tahun ini. Kedamaian Desa Wadas sempat robek akibat konflik horizontal dan bentrok dengan aparat kepolisian. Korban dan air mata sempat tumpah di Wadas. 8 Februari 2022, kasus Wadas jadi sorotan. Warga Wadas tidak menerima kedatangan petugas Badan Pertanahan Nasional BPN untuk mengukur tanah mereka. Ricuh pun terjadi. Tagar Wadas melawan sempat menjadi trending topik. Lini masa dipenuhi visual ketidakadilan tindakan aparat hukum. Namun polisi mengatakan warga yang ditangkap karena diduga jadi provokator dan membawa senjata tajam bergulir dan direspon banyak pihak. Istana pun angkat suara lewat Kepala Staf Kepresidenan. Muldoko meminta seluruh pihak bisa melihat seluruhnya secara jernih agar tidak bias dari kondisi sesungguhnya. Tujuan akhir pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebenarnya kasus Wadas sudah lama terdengar. Rencana pembangunan Bendungan Bener sudah direncanakan sejak 9 tahun lalu. Dan Desa Wadas menjadi salah satu desa yang terdampak proyek tersebut. Pada tahun 2015, pengeboran dilakukan di 2 titik di Desa Wadas. 2 tahun berselang, spanduk izin lingkungan terpasang di desa terdampak. Namun Desa Wadas tak tercantum. Kepala desa dan sejumlah warga dipanggil dan diberikan AMDAL. Namun sayangnya tidak ada sosialisasi lebih lanjut terhadap warga tentang isi dari AMDAL tersebut. Namun 6 bulan berselang, warga yang dulu menolak kini melunak. Mereka kini menyerahkan tanahnya untuk diukur. Dari data Badan Pertanahan Nasional pada Juli 2022, tinggal 49 bidang dari target 313 bidang tanah yang belum diukur. Artinya tinggal 15% bidang tanah yang harus diproses. Kandungan tanah Desa Wadas yang menjadi awal mula konflik terjadi, yakni batu andesit. Kepala Bidang Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air Balai Desa Wilayah Sungai Serayu mengatakan batuan andesit dipakai untuk memperkuat konstruksi struktur luar Bendungan Bener. Batuan andesit terbentuk dari letusan gunung berapi. Batuan ini memiliki pori-pori yang padat sehingga kerap digunakan sebagai bahan utama dari konstruksi. Di Desa Wadas terdapat 40 juta meter kubik batuan andesit. Ditambah lagi, letaknya tak jauh dari Bendungan Bener.
Pemerintah pun mulai menyiapkan skema yang disebut dana ganti untung. Sebelumnya pemerintah telah menggelontorkan 689 miliar rupiah pada November 2021 untuk proses ganti untung 57,1 sampai 7% dari target lahan. Lalu pada April 2022, 355 miliar rupiah kembali dicairkan untuk 296 bidang. Lalu untuk pembayaran tahap selanjutnya akan berlangsung pada November 2022 untuk 264 bidang tanah di Desa Wadas. Namun dengan diambilnya batuan andesit akan berdampak bagi lingkungan dan kehidupan perekonomian warga Wadas. Pertama, merusak sumber mata air warga. Kedua, berdampak pada sumber penghidupan warga, seperti perkebunan dan kayu keras. Dan yang ketiga, berdampak pada potensi bencana alam seperti longsor, karena berada di lokasi rawan. Bendungan yang masuk proyek strategis nasional ini diharapkan bisa mengairi lahan lebih dari 15.000 hektar, mengurangi banjir, memasok air baku hingga menyuplai listrik 6 megawatt. Ya, bendungan bener memang akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Jawa Tengah. Namun bagaimana dengan kerugian lingkungan yang akan dirasakan warga Wadas dan 10 desa lain yang terdampak? Ya, inilah yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah, bukan hanya sekedar ganti untung penjualan tanah warga.